Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang upacara Kasada yang berada di Gunung Bromo, yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Rasida. Saya Muhammad Pandu. Halo, nama saya Nova Sultan. Saya Alamsyah Nur Saputra. Nama saya Nabila Kanza dari Antropologi Sosial 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa itu upacara Kasada. Upacara Kasada adalah hari raya adat suku Tengger yang dilakukan setiap hari ke-14 bulan Kasada penanggalan Jawa. Pada upacara Kasada, suku Tengger melemparkan sesajen berupa sayur-sayuran, buah-buahan, maupun hasil ternak ke kawah Gunung Bromo. Upacara Kasada dilakukan oleh suku Tengger itu sebagai wujud rasa syukur atas hasil peternakan dan pertanian yang melimpah, serta permohonan agar dijauhkan oleh malapetaka. Tetapi yang utama adalah sebagai peringatan pengorbanan Raden Kesuma, anak Joko Seger dan Lara Anteng, penguasa suku Tengger di zaman dahulu. Dalam upacara Kasada, masyarakat suku Tengger berkumpul membawa hasil bumi dan peternakan yang ditata di tempat bernama Ongkek. Mereka berbondong-bondong membawa sesajen ke kawah Gunung Bromo untuk kemudian dilemparkan ke dalamnya. Dan yang uniknya, pada upacara ini dimanfaatkan oleh para pengemis dan warga suku Tengger yang hidup di pedalaman untuk mendapatkan ongket yang berisi sesajen tersebut. Mereka rela pergi jauh dari tempat tinggalnya dan membangun tempat sementara di sekitar Gunung Bromo. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui warga suku Tengger supaya upacara Kasada ini berlangsung dengan hikmat. Yang pertama itu dimulai dengan pengukuhan sesepuh Tengger. Lalu ada pula pagelaran sendera tari yang mengisahkan kehidupan Roro Anteng dan Joko Seger di desa Ngadisari. Upacara Kasada dilanjutkan di tengah malam, di mana adanya pelantikan dukun dan pemberkatan masyarakat Tengger yang dilakukan di padang pasir Gunung Bromo. Seorang dukun sangat dihormati di kalangan suku Tengger karena merupakan pimpinan keagamaan. Maka dari itu, seorang dukun harus lulus ujian menghafal mantra-mantra sebelum dilantik. Setelah itu, barulah ongkek tersebut dikorbankan di punden cemara lawan dan dilemparkan ke kawah Gunung Bromo yang menandai puncak upacara Kasada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan kelompok kami memilih objek upacara Yatnya Kasada. Yang pertama, alasannya yaitu untuk mengenalkan upacara Yatnya Kasada kepada generasi muda Indonesia, khususnya kita sebagai mahasiswa antropologi, agar tradisi yang dimaksud dapat dilestarikan. Selain itu juga tidak menghilang eksistensinya, karena berdasarkan literatur yang saya baca, dari suku Tengger sendiri jumlah pengikut ritual Yatnya Kasada ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan generasi muda suku Tengger mulai tidak mau mengikuti ritualnya. Tapi sebaliknya pengikut yang notabene wisatawan malah meningkat setiap tahunnya. Kan ini mengindikasikan adanya inisiasi usaha pelestarian dari masyarakat yang bukan suku Tengger. Alasan yang kedua yaitu karena rentetan acara dalam upacara Yatnya Kasada ini sangat menarik dan juga unik untuk diikuti. Selain itu, menurut kami rentetan acaranya kompleks, dalam arti di beberapa ritualnya sudah mengandung folklore lisan, setengah lisan dan bukan lisan, sehingga cukup ideal untuk menjadi objek bahasan kami. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang makna ritual, spesifiknya makna ritual Yatnya Kasada. Jadi, menurut cerita yang beredar, asal muasal upacara Kasada terjadi sekitar beberapa abad yang lalu, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Brawijaya dari kerajaan Majapahit.
sang permaisuri dari dinasti tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang kelak diberi nama Roro Anteng. Saat menginjak usia dewasa, sang putri mendapatkan pasangan, yakni seorang pemuda dari kasta Brahmana yang bernama Joko Seger. Nah, pada saat Majapahit mulai mengalami kemunduran, di mana di saat yang bersamaan agama Islam mulai menunjukkan keberadaannya di Pulau Jawa, beberapa petinggi kerajaan serta kerabatnya memutuskan untuk pindah ke wilayah timur, yang sebagian menuju kawasan pegunungan Tengger, termasuk pasangan Rara Anteng dan Joko Seger. Dua sejoli ini kemudian membangun pemukiman dan memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbo Wasesa Mangkurat ing Tengger, memiliki arti yaitu penguasa Tengger yang budiman. Nama Tengger sendiri diambil dari akhir suku kata nama Rara Anteng dan Joko Seger. Kata Tengger juga berarti tenggering budi luhur atau pengenalan moral tinggi. Nah, dari waktu ke waktu, masyarakat Tengger hidup makmur dan damai. Namun, sang penguasa tidaklah merasa demikian, dikarenakan pasangan ini belum juga dikaruniai keturunan. Diputuskanlah untuk bersemedi di puncak Gunung Bromo dengan penuh kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa agar kelak mereka dikaruniai keturunan. Secara tiba-tiba, ada suara-suara yang mengatakan bahwa apa yang mereka inginkan akan terkabul, dengan syarat bahwa anak bungsu harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan ini menyanggupinya dan menghasilkan 25 keturunan. Namun, saat keturunan terakhir atau anak bungsu, naluri orang tua sebagai manusia tidak hilang begitu saja. Singkatnya, Rara Anteng dan Joko Seger ingkar janji. Dewa menjadi marah dengan mengancam akan menimpakan malapetaka. Kemudian terjadilah prahara. Keadaan menjadi gelap gulita. Kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Diketahui bahwa anak bungsunya yang bernama Kusuma lenyap dari sejak peristiwa tersebut dan masuk ke kawah Bromo bersamaan dengan hilangnya Kusuma. Terdengarlah suara gaib, "Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Hyang Widi untuk menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram, sembahlah Hyang Widi. Ku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesaji kepada Hyang Widi di kawah Gunung Bromo." Lalu kemudian kebiasaan ini diikuti secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dan setiap tahun diadakan upacara Kasada di Poten, lautan pasir dan kawah Gunung Bromo. Upacara ini berlokasi di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo. Dan setelah itu dilanjutkan ke puncak Bromo. Ritual ini dilakukan pada tengah malam hingga dini hari setiap purnama di bulan Kasada. Menurut penanggalan Jawa, tempat untuk mengadakan upacara Kasada adalah Pura Luhur Poten Gunung Bromo. Tidak seperti pemeluk Hindu pada umumnya yang memiliki candi-candi sebagai tempat ibadah, namun Poten merupakan sebidang tanah di lahan pasir sebagai tempat berlangsungnya ritual tersebut. Selain itu, upacara Kasada juga dilakukan untuk mengangkat seorang tabib atau dukun di setiap desa, agar mereka dapat diangkat oleh para ketua adat. Para tabib ini harus bisa mengamalkan dan menghafalkan sejumlah mantra. Beberapa hari sebelum upacara Kasada dimulai, mereka mengerjakan sesaji yang nantinya akan dilemparkan ke kawah Gunung Bromo. Pada malam ke-14 bulan Kasada, masyarakat Tengger berbondong-bondong membawa sesaji dari berbagai macam hasil pertanian dan ternak. Lalu mereka membawanya ke pura dan menunggu dukun sepuh yang dihormati datang. Nah, saat tepat tengah malam, diadakan pelantikan dukun dan pemberkatan di Poten lautan pasir Gunung Bromo. Bagi masyarakat Tengger,
peranan dukun sangatlah penting karena mereka bertugas memimpin acara-acara ritual, misalnya perkawinan dan hal-hal yang lainnya. Sebelum dinyatakan lulus, mereka, para tabib ini, diwajibkan untuk melewati ujian, yakni menghafal dan lancar dalam membaca mantra. Setelah upacara selesai, ongkek-ongkek yang berisi sesaji dibawa dari kaki gunung ke puncak kawah yang kemudian dilemparkan ke dalam kawah sebagai simbol pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi makna ritual ini lebih tepatnya bisa dibilang adalah sebuah simbol pengorbanan yang dilakukan secara turun-temurun semenjak kejadian yang menimpa Kesuma, anak dari Rara Anteng dan Joko Seger, yang dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Tengger. Perkembangan upacara tradisi Kasada hingga saat ini. Pada masyarakat Tengger, hampir tidak ada hari tanpa upacara tradisional. Upacara adat yang berlangsung di kawasan Tengger sejak dahulu kala diikuti oleh seluruh masyarakat Tengger, termasuk masyarakat yang bukan pemeluk agama Hindu sekalipun. Upacara tradisional tersebut antara lain adalah upacara tradisional yang dikenal dengan upacara Kasada. Hingga saat ini, tradisi Kasada atau Yadiya Kasada adalah upacara berupa persembahan sesajen kepada Sang Hyang Widi. Upacara dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 bulan Kasada atau saat bulan purnama tampak di langit secara utuh setiap setahun sekali. Ritual tradisi Kasada di kawah Gunung Bromo ini bermula dari perjanjian yang terdapat pada dalam legenda Rara Anteng dan Jaka Seger. Keduanya diyakini sebagai leluhur dari masyarakat suku Tengger itu sendiri. Fungsi dan tujuan tradisi Kasada. Upacara adat suku Tengger ini bertujuan untuk mengangkat dukun atau tabib yang ada di setiap desa di sekitar Gunung Bromo. Pada festival ini, masyarakat suku Tengger akan melemparkan sesajen mereka berupa hasil panen seperti sayuran, buah-buahan, atau bahkan hewan ternak seperti ayam dan kambing. Bahkan ada juga yang melemparkan uang ke kawah gunung tersebut. Ini adalah upacara adat yang hanya dimiliki oleh suku Tengger Bromo. Ritual serupa sebenarnya terdapat di Bali, tapi upacara adatnya berbeda. Pelaksanaan upacara tradisional Kasada ini menjadikan kegotong royongan di antara masyarakat semakin mantap serta secara tidak langsung merupakan upaya menambah dan meningkatkan faktor ketertiban dan kepatuhan atau kedisiplinan. Di samping itu terdapat simbol-simbol yang merupakan gambaran akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dapat dipakai oleh masyarakat pendukungnya untuk lebih menyadari arti pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang ada di lingkungannya. Dapat diungkapkan bahwa secara tradisional bahwa upacara tradisional Kasada yang diselenggarakan di kawasan Tengger Gunung Bromo merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya Jawa. Ungkapan budaya tersebut perlu dipahami dan diinternalisasikan kepada generasi penerus agar mereka tidak lepas dari akar budaya bangsa. Nilai budaya yang dapat kita tanggapi dari tradisi Kasada antara lain yaitu yang pertama, sebagai penghormatan terhadap leluhur yang telah memberikan perlindungan terhadap mereka. Yang kedua juga tentunya sebagai kepatuhan atau kedisiplinan. Yang ketiga sebagai unsur kebersamaan dan kerukunan antar mereka. Saya akan menjelaskan respon masyarakat terhadap ritual Kasada. Masyarakat Tengger melaksanakan kegiatan sesuai dengan ajaran yang nenek moyang mereka berikan. Kegiatan ini berlangsung untuk kepentingan tradisi. Penyelenggaraan kegiatan biasanya ditangani oleh kepala desa, guru, dukun desa, dan dibantu oleh remaja yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Sosialisasi ini dipertahankan oleh masyarakat Tengger turun-temurun agar kelestariannya tetap terjaga. Masyarakat Tengger tidak peduli sekalipun sikap mereka dinilai oleh orang lain sebagai kekolotan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Tengger tetap melestarikan budaya yang mereka miliki.